kita mulai dari dasar ya. Jadi kalau nanti teman-teman merasa sudah sudah familiar, tidak apa-apa mungkin ulang 2 kali. Tapi ini lebih untuk membangun cerita sesuai dengan tema. Jadi sebetulnya apa sih problemnya ya operasi grid kelistrikan dengan penetrasi energi baru terbarukan yang semakin banyak. Nah, jadi kadang-kadang saya melihat sekarang ini kan energi baru terbarukan EBT sangat sangat populer ya. Tetapi kadang-kadang saya lihat ketika kita berdiskusi mungkin kita suka lupa bahwa tidak semua yang berdiskusi itu berlatar belakang teknik elektro atau teknik elektro harus kuat, sehingga kadang-kadang ada beberapa penjelasan fundamental yang saya rasa akan lebih baik kalau itu kita pahami. Jadi mungkin bagian awal akan sedikit pengulangan di materi operasi grid dengan penetrasi energi baru terbarukan hari ini. Jadi saya akan menjelaskan dimulai dengan konsep keseimbangan daya listrik yang menjadi salah satu dasar kenapa sih kemudian dalam tanda kutip ada tantangan ketika grid itu beroperasi dengan penetrasi EBT yang tinggi. Nanti setelah konsep keseimbangan daya listrik, saya akan menerangkan tentang beban listrik, kemudian listrik intermittent, karena listrik intermittent atau variable renewable energy yang menjadi concern saat ini ketika dia terkoneksi ke grid adalah renewable energy yang sifatnya intermittent. Kemudian terakhir adalah apa dampak masalahnya dan bagaimana kita memitigasinya. Nah, jadi kalau kita berbicara dari awal ya, keseimbangan daya sistem tenaga listrik yang mungkin nanti juga akan diterangkan oleh pembicara selanjutnya Pak Firmansyah, bagaimana ini sebetulnya menjadi inti dari operasi power system. Kita tahu bahwa aliran daya listrik itu adalah dalam menggunakan teknologi arus bolak-balik dengan segala kelebihannya, misalkan memungkinkan dengan mudah praktis mudah menaikkan atau menurunkan tegangan, sehingga kemudian juga kita mempunyai fleksibilitas untuk menyalurkan daya listrik yang besar di lokasi yang jauh, sehingga kita bisa mengatasi jarak antar pembangkit dengan bebannya. Karena seringkali pembangkit itu memang tidak selalu dibangun dekat dengan bebannya, terutama di masa lalu. Nah, fundamental beroperasi listrik adalah bahwa listrik ini setiap saat yang dibangkitkan harus selalu seimbang dengan konsumsinya. Jadi kekekalan energi ya. Ketika ada konsumsi maka harus ada yang menyuplai. Dan listrik ini secara praktis ya relatif terhadap proporsi daya listrik yang ada di suatu sistem itu tidak dapat disimpan dalam skala yang besar. Mungkin teman-teman bilang, oh tapi kan ada baterai, ada power bank. Betul, kalau kita bicara handphone ya seperti ini, itu mungkin dayanya hanya sekian, tegangannya beberapa volt, kemudian arusnya hanya beberapa miliampere. Mungkin kita bisa menyediakan power bank yang bisa menyimpan energi untuk skala beberapa jam misalnya. Tapi bayangkan kalau kita bicara listrik yang tegangannya itu ratusan kilovolt ya, alias ratusan ribu volt, dan arusnya itu puluh hingga ratusan ampere. Artinya kita bicara ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan kali lipat dari energi yang digunakan di peralatan elektronik sehari-hari kita. Dan itu sangat tidak praktis menyimpannya. Bayangkan kita bicara misalkan Indonesia saja dayanya, kalau kita bicara Sumatera misalnya itu sudah 7.000-an, 6.000, 7.000-an megawatt. Jadi tidak praktis untuk menyimpan dalam skala besar. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya pembangkit harus selalu seimbang dengan konsumsinya. Nah, ini sebetulnya yang menjadi rumus dasar dari operator listrik. Artinya, operator listrik atau grid operator atau seperti PLN ya, kalau di Indonesia sesuai judul, itu harus selalu menjaga bahwa sistem tenaga listrik ini seimbang antara daya konsumsi dengan daya yang dibangkitkan. Jadi kita tahu bahwa beban itu kan berubah-ubah ya, karena kita pun juga mengoperasikan perangkat listrik kita dalam tanda kutip suka-suka kita gitu. Sehingga secara keseluruhan operator itu
harus selalu menjaga agar setiap beban berubah, pembangkit juga mengikuti. Dan di dalam sistem indikator keseimbangan daya ini adalah frekuensi listrik ya. Kalau teman-teman lihat di peralatan charger listrik itu ada 50 Hz gitu ya, itu sebenarnya adalah frekuensi dari listrik kita, harus bolak-balik listrik kita. Dan itu nilainya konstan di 50 Hz, yang sekaligus merupakan indikator bahwa sistem itu seimbang. Ketika terjadi ketidakseimbangan, maka akan terjadi deviasi dari frekuensi 50 Hz itu. Jadi logikanya mudah lah, ketika kita mengendarai mobil atau sepeda ya, itu anggap saja frekuensi konstan ini seperti kecepatan konstan. Nah, tentu saja ketika kita bertambah beban, misalnya tiba-tiba ada yang menumpang di sepeda kita, kalau kita mengurangi beban karena misalnya jalannya menurun, itu kita mesti mengatur daya atau tenaga kita mengayuh sepeda ya, sehingga kecepatan kita bisa tetap konstan. Nah, inilah kurang lebih yang analoginya juga kepada pembangkit. Nah, ketika terjadi gangguan ketidakseimbangan ini, frekuensi akan berubah dari 50 Hz. Dan ketika terjadi deviasi frekuensi, konsekuensinya banyak. Karena contohnya misalkan peralatan-peralatan listrik ya di industri, itu dirancang dengan misalkan frekuensi yang konstan sehingga dia perputaran mesinnya misalnya konstan. Bayangkan ketika frekuensi itu berdeviasi, putaran mesin pun akan berdeviasi, dan bayangkan ketika mesin itu hendak kita gunakan untuk memproduksi produk-produk yang memerlukan putaran konstan, ya macam-macam, misalnya industri tekstil atau industri pulp and paper dan lain-lain. Jadi operator bertugas menjaga agar frekuensi ini selalu konstan. Jadi kalau kita bayangkan ya, misalkan itu seperti timbangan, maka ketika yang tengah, gambar tengah, ketika pembangkit dengan beban itu seimbang, maka frekuensi akan break tepat di 50 Hz. Ketika kemudian beban yang lebih besar seperti di sebelah kanan, karena ada beban naik, itu ada beban masuk ke dalam sistem, pembangkit belum mengikuti, maka frekuensi akan turun di bawah 50 Hz, dan sebaliknya ketika bebannya sedikit, pembangkit yang lebih besar, beban di gambar sebelah kiri, frekuensi akan naik lebih dari 50 Hz. Dalam kondisi gangguan, misalnya gangguan ini, bayangkan kita misalnya ada satu pembangkit besar yang mengalami gangguan ya, maka frekuensi itu akan juga akan terpengaruh. Di sini ilustrasi ketika gangguan frekuensi itu lebih dari 50 Hz. Jadi daya dibangkitkan lebih besar dari daya dikonsumsi. Misalnya anggap aja ada satu pusat beban, misalnya komplek perumahan gitu ya, gardunya mengalami gangguan sehingga ada beban cukup besar hilang dirasakan sistem, sehingga pembangkitnya lebih besar daripada bebannya, maka frekuensi naik di gambar depan ini, dan kemudian ada aksi yaitu controller di pembangkit bereaksi berusaha menurunkan dayanya sehingga frekuensi turun dan sempat ada osilasi sedikit sehingga ujung-ujungnya terjadi keseimbangan. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa ketika frekuensi sempat naik kemudian dia diturunkan lagi, itu ada intervensi dari operator pembangkit atau controller pembangkit kalau di otomatis, yang membuat si daya itu secara dinamik disesuaikan dengan bebannya. Dan di sini terjadi keseimbangan sehingga sistem bisa berfrekuensi stabil. Nah, sebaliknya ketika frekuensinya turun karena misalkan pembangkitnya yang gangguan, frekuensi turun dari 50 Hz, maka pembangkit-pembangkit yang masih tersambung ke sistem berusaha menaikkan daya sehingga frekuensi bisa kembali ke titik stabil di 50 Hz. Nah, itu adalah filosofi dari keseimbangan beban yang harus selalu dijaga di suatu sistem kelistrikan. Nah, kemudian kita akan bertanya-tanya, tapi kan beban listrik sendiri berubah-ubah ya. Tadi kita ingat bahwa konsumsi listrik itu bergantung dari waktu. Ketika kita di rumah saja kita bisa bayangkan langsung bahwa listrik tidak selamanya konstan. Kita malam hari menyalakan lampu lebih banyak daripada siang hari. Pagi hari mungkin kita membuat minuman panas, atau kita membuat makanan gitu ya, memanggang roti atau membuat nasi yang mengkonsumsi listrik sehingga lebih besar dibanding pagi, malam, atau di tengah hari ketika kegiatan tidak terlalu banyak.
Dan konsumsi listrik ini berubah-ubah terus. Kalau kita bicara komersil, mungkin dia relatif lebih konstan. Tapi tetap saja komersil pun kalau kita bicara toko atau kantor, dia ada operasinya di suatu jam tertentu ya, malam dan subuh dia tidak ada operasi. Mungkin kalau kita bicara industri, dia relatif bisa stabil kalau dia bekerja 24 jam. Tapi secara keseluruhan, tetap listrik itu bebannya akan bervariasi. Nah, operator itu berusaha menyeimbangkan antara beban dengan pembangkitnya. Jadi ketika beban, ini kurva beban hariannya dari jam 12 malam ke 12 malam lagi, dia berubah-ubah. Ini dalam megawatt, misalnya dia di satu komplek perumahan. Maka tugas dari operator itu adalah mengatur supaya pembangkit itu selalu mengimbangi bebannya. Apakah dia dengan mengoperasikan pembangkit yang konstan, yang abu-abu di sebelah kanan itu, sebagai pembangkit yang selalu memenuhi beban dasar, beban yang selalu ada gitu di 24 jam dalam 7 hari, ataupun beban yang peak ya, yang fleksibel, yang bisa diatur sehingga dia mengikuti dengan akurat dari bebannya. Nah, ketika kita mempunyai pembangkit yang klasik, misalnya yang berbahan gas ya seperti ini kita dalam tanda kutip cukup mudah membuat pembangkit kita mengikuti bebannya. Misalnya ya kita mengatur saja asupan bahan bakar ke dalam pembangkit kita sehingga ketika kita butuh daya lebih banyak ya kita supply bahan bakar lebih banyak. Ketika dia berkurang ya supply kita kurangi, sama kayak mobil. Ketika ditanjakan ya kita gas lebih dalam gitu ya, ketika di turunan atau jalan mendatar gasnya kita lepas. Ketika kita gas di mobil itu kan itu sebetulnya kita menambah bahan bakar ke motor bakar dari mobil ya, dari kendaraan kita. Ini sama kurang lebih filosofinya seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan pembangkit PLTA yang mempunyai bendungan yang menampung air, kita pun bisa melakukan hal yang sama dengan mengatur pintu air gitu ya, sehingga beban yang berfluktuasi itu bisa selalu diikuti oleh pembangkitnya. Tentu saja ketika airnya ada ya di penampungan. Nah, sekarang datanglah listrik yang namanya listrik intermittent atau variable renewable energy. Yang populer listrik intermittent itu adalah yang bertenaga angin atau bayu dan yang bertenaga matahari atau solar. Kenapa? Karena kedua sumber ini relatif tersedia di tempat yang cukup luas ya, terutama matahari, dan green, dan bisa dibangun secara modular, bisa kecil-kecil kemudian membesar. Nah, tetapi yang kita mesti ingat bahwa fundamental dari energi ini adalah hukum kekekalan energi ya. Jadi energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan secara prakteknya, sehingga yang terjadi hanyalah perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, ketika kita bicara energi angin, sesungguhnya yang kita konversi adalah energi kinetik dari massa udara angin yang bergerak. Jadi kalau biru ini misalkan adalah penampang dari wind turbine, maka sesungguhnya yang kita konversi adalah wind turbine ini akan mengkonversi energi kinetik dari massa udara angin yang bergerak yang menabrak wind turbine itu dikonversi menjadi energi listrik. Jadi nanti wind turbine memutar generator dan membangkitkan listrik. Dan itu adalah energi kinetik dari angin setengah mv kuadrat yang akan dikonversi menjadi energi listrik nantinya. Nah, ketika kita bicara setengah mv kuadrat, V di sini adalah kecepatan angin dan M ini adalah massa dari udaranya. Ketika kita bicara massa udara, massa adalah densitas kali volume, densitas adalah udaranya, volume adalah berapa sebetulnya volume angin yang melalui atau pass through dari turbine ini. Maka di situ ada faktor area, ada faktor distance ya, distance dari massa angin yang menabrak wind turbine, dan itu adalah fungsi dari delta T, satuan waktu, dan kecepatan angin lagi, velocity. Artinya apa? Artinya kita bicara setengah mv kuadrat yang mau kita konversikan menjadi energi, mv kuadrat ada v kuadrat, dan di m-nya sendiri adalah rho a v delta T, ada v lagi, ada kecepatan. Sehingga daya yang dibangkitkan atau daya yang dikonversi dari PLTB
Itu adalah fungsi pangkat 3 dari kecepatan angin. Ya, fungsi pangkat 3 dari kecepatan angin. Dan membentuk kurva seperti ini, dan karena karakter dari desain wind turbine, dia akan konstan di kecepatan angin tertentu, dan kemudian ada cut out wind speed di mana dia tidak berproduksi ketika kecepatan angin melalui tahapan tertentu, misalnya 25 meter per detik, karena itu bisa menyebabkan kerusakan mekanik atau struktur dari wind turbine. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah output listrik itu fungsi dari pangkat 3 angin, kecepatan. Sementara angin itu, meskipun kalau kita ukur di suatu wind farm ya, ini dari pengukuran lapangan, rata-rata tahunan itu sepertinya datar saja di 30% misalkan dari kapasitas wind farm. Tapi kalau kita lihat data bulanan mungkin agak sedikit berubah, tapi terlihat masih manis ya. Tapi kalau kita lihat data harian, setiap hari itu bisa sangat berfluktuasi, bisa sangat minimum, bisa sangat maksimum, bisa berubah-ubah. Padahal kita ingat tadi energinya, output energi powernya itu adalah fungsi pangkat 3. Artinya ketika kecepatannya itu berubah-ubah seperti ini, maka tentu saja output powernya pun akan berubah-ubah mengikuti ini, bahkan pangkat 3 dari perubahan kecepatan. Ketika kita bicara PLT Surya, sama juga PLT Surya itu bekerja dari konversi foton dari sinar matahari yang kemudian membuat aliran elektron atau aliran Hall di lapisan semikonduktor yang disusun ya, silikon yang disusun dengan N-type atau P-type. Nanti teman-teman bisa cek lagi di fisika dasar atau IPA SMA, yang akan mengalir ketika dibuat sirkuit untuk membuat rangkaian tertutup. Artinya poinnya, dia hanya membangkitkan listrik ketika ada matahari, ada sinar matahari, alias hanya di siang hari. Ya, malam dengan siang tidak ada. Dan ditambah lagi ketika sinar matahari itu terhalang sementara misalnya oleh angin ya yang biru ini, terjadi juga fluktuasi yang lebih dari sekedar kalau dia misalkan cerah. Ada variasi, ada intermitensi. Jadi intermitensi ini bisa dibilang kayak kala-kala ada, kala-kala enggak, kala-kala naik, kala-kala turun ya. Dia sifatnya bergantung dari sumbernya yang memang stokastik lah di natur, itu intermitensi dan fluctuating di alam. Nah, terus apa masalahnya gitu? Masalahnya, kalau kita ingat tadi di bagian pertama kita sudah bilang bahwa operasi dari grid adalah tentang menjaga keseimbangan pembangkit dan beban. Kemudian beban sudah berubah-ubah, tapi dalam tanda kutip tidak masalah, karena operator selama ini bisa mengontrol atau mengendalikan pembangkit dengan mengatur bahan bakar, asupan bahan bakar, sehingga pembangkitan selalu bisa mengikuti bebannya. Tapi ketika kemudian ada pembangkit renewable yang dia pun intermittent, nah ini gimana? Udah bebannya fluktuatif, pembangkitnya juga fluktuatif, dan kita tidak punya kontrol terhadap sumbernya. Maka kita sekarang masuk ya ke dalam situasi trilema energi, di mana trilema energi itu adalah bahwa sekarang tidak cukup energi itu berkualitas dan murah atau ekonomis, tapi juga harus environmental friendly. Ini dari trilema ini mungkin sederhananya kayak gini lah kalau buat kita ya. Ada kualitas, ada harga. Dulu begitu. Sekarang ada kualitas, ada harga, harus ramah lingkungan. Nah ini, faktor ini yang kemudian membuat ketika kita melakukan desain di suatu sistem, masuk pertimbangan lingkungan. Jadi ketika ada pertumbuhan beban, dulu kan ya sudah kita sediakan saja pembangkit yang ekonomis dengan kualitas yang baik. Nah sekarang tuh ada keinginan bahwa itu harus ramah lingkungan, masuklah EBT. Nah ternyata EBT ini, energi baru terbarukan, yang paling populer, yang praktis saat ini PLTB dan PLTS, PLT Bayu dan PLT Surya. Tapi dia punya dalam tanda kutip kelemahan, yaitu sifat intermitensi, sifatnya fluctuation, dan dia tidak bisa kita kontrol sumbernya. Kita nggak bisa kontrol angin, kita nggak bisa kontrol matahari. Padahal nomor 5, sistem itu selalu menuntut keseimbangan sistem. Makanya tugas kita engineer adalah kita menganalisa apa dampaknya dari EBT
intermittent itu terhadap sistem tenaga, dan kita harus menguasai bagaimana sistem kelistrikan kita bisa dibuat fleksibel dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, itulah sebetulnya intisari dari judul kuliah umum ini, operating grid dengan penetrasi EBT. Jadi ini kita mulai masuk ke intinya, mulai selalu dari beban. Jadi ketika kita sebagai operator grid ingin mengoperasikan sistem dan kita tahu akan ada penetrasi dari EBT yang tinggi, kita mesti tahu dulu perkiraan beban kita seperti apa sih, profilnya seperti apa, skenario rendah, menengah, dan tingginya seperti apa, tahun berapa gitu ya. Karena dengan begitu kita bisa kemudian mendapatkan titik awal bagaimana kita harus memberikan supply ke sistem tersebut. Nah, di Indonesia ini agak unik dibanding negara-negara yang lain, bahwa pertumbuhan beban Indonesia ini nggak semuanya naik, nggak semuanya turun. Maksud saya begini, di daerah, di pedesaan mungkin kebutuhan beban itu masih naik, beban masih inginnya plus terus. Tapi dengan adanya efisiensi energi di gedung-gedung perkotaan, misalkan justru pusat-pusat industri itu banyak yang bebannya berkurang karena lampunya diganti yang ramah energi, air conditioner-nya diganti yang ramah energi, mesin diganti yang ramah energi. Tapi di daerah perkotaan juga bebannya menaik ketika ada elektrifikasi, ketika kendaraan, kompor itu sekarang beralih ke listrik. Tetapi ada juga yang turun ketika kemudian konsumen memasang PLTS di atapnya sehingga mengurangi net dari listrik yang mengalir ke utility. Nah, jadi Indonesia ini unik. Sementara di sisi lain potensi EBT di Indonesia pun juga macam-macam gitu ya. Kita punya matahari yang bagus, kita punya sumber air di banyak tempat, kita punya potensi angin, ada biomasa, geothermal, bahkan ada pulau-pulau yang mungkin bisa dikoneksi satu sama lain, pulau yang katakanlah pembangkitnya kurang, dengan pembangkitnya banyak, sehingga kita punya banyak sekali opsi sebetulnya sebagai Indonesia. Jadi balik lagi ke judulnya, operasi grid dengan penetrasi EBT kita ini dari bebannya unik, pembangkitnya pun unik. Opsi kita banyak, ada PLTA, ada PLTP, PLTS, PLTB yang kita tidak bisa kontrol outputnya. Mungkin PLTP sekali bikin konstan gitu relatif PLTA, tergantung dia ada bendungan atau tidak. PLTS, PLTB sudah kita bahas. Nah, sehingga di sini itu tantangan kita sebagai engineer ketika kita mengoperasikan grid, kita mesti aspek teknis dan aspek ekonomisnya. Jadi ketika kita mau membuat sumber energi EBT, kita mesti tahu, kita bicara fisika dulu. Ada nggak sih iradiasinya? Berapa sih iradiasinya? Berapa kecepatan anginnya dalam meter per detik? Berapa ton biomasa yang tersedia? Berapa kilometer area yang tersedia atau jarak? Berapa megawatt kapasitasnya? Berapa megawatt hours potensinya? Tapi nggak cukup. Teknis kita pun bisa tahu berapa sih biayanya, berapa capex-nya, biaya capital cost investment-nya, berapa opex-nya, operation. Dalam dolar atau dalam rupiah, pakai impor atau enggak. Secara teknis kita mesti tahu di mana iradiasi itu yang paling maksimal, berapa kilowatt potensialnya, kilowatt hours per meter persegi per tahun. Angin juga sama, di mana meter per detik yang tersedia. Nah, kemudian ketika dia intermitensi, seperti apa sih intermitensinya? Bagaimana kita kemudian mengoptimalkan dari sumber-sumber yang intermittent tadi? Mana sih yang paling kita rekomendasikan di satu tempat? Karena bisa saja di satu tempat itu sebetulnya ada angin, ada matahari. Tapi mana yang paling optimal? Itu kita bicara lagi berapa kapasitas yang mungkin dibangkitkan, berapa rupiah. Berapa energi yang mungkin dibangkitkan, mana availability-nya, dan teknologi atau opsi-opsi apa yang ada. Ketika kita bicara matahari, kita mesti mempunyai pengukuran. Seperti apa profil matahari di tempat tersebut, seperti apa kondisi awannya, apakah dia gurun yang jarang ada awan sehingga konstan, atau dia daerah yang sering hujan sehingga sering ada angin awan lewat, atau ketika ada kecepatan angin seperti apa dia fluktuasinya. Ini kita mesti punya data dalam setahun atau kadang-kadang dalam 5-10 tahun. Berapa maksimumnya, berapa minimumnya, berapa perubahannya. Sehingga dari situ kita bisa mengatur seperti apa keseimbangan sistem akan kita buat. Karena kita ingat, balik lagi ke awal, fundamentalnya harus selalu seimbang. Jadi ketika mataharinya misalkan source-nya seperti ini, anginnya source-nya seperti ini,
balik lagi strategi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sistem tetap seimbang antara pembangkit dan bebannya dari sudut pandang grid operator. Apakah kita bikin curtailment itu kita bikin kapasitasnya besar, sehingga dalam tanda kutip cukup ketika maksimum, kemudian ketika bebannya kurang, dilepas saja dari sistemnya, jadi dalam tanda kutip di curtail, dipotong, ya sebetulnya menjadi losses yang menjadi sia-sia. Atau kita hybrid, pakai pembangkit yang kita bisa atur bahan bakarnya, atau kita baterai energy storage, atau kita koneksi dengan tempat lain. Dan berapa capex dan opex-nya, berapa biaya investasi dan operasinya. Nah, itu yang kita optimalkan, itu bisa kita hitung. Sekarang banyak software yang kita bisa gunakan ya kalau memang rumit untuk menghitung berapa sih sebetulnya yang paling optimal ketika kita mempunyai berbagai macam sumber energi yang kita ingin gunakan di suatu tempat. Nah, balik lagi setelah kita tahu bebannya seperti apa, mana yang paling optimal, tahap selanjutnya kita harus menganalisa dampak terhadap jaringan. Disinilah insinyur kelistrikan di grid operator itu harus balik lagi ke teori-teori yang kita pelajari dulu di bangku kuliah ya. Analisa sistem tenaga atau power system analysis. Kita modelkan sistem kita, grid kita, kemudian kita modelkan pembangkit kita, dan kita modelkan juga variasi dari EBT-nya. Kemudian kita lihat dampaknya terhadap tegangan, terhadap keandalan, dan terhadap kestabilan sistem. Ini buku-buku yang textbook yang biasa digunakan, dan ini contoh pemodelannya. Jadi studi ini harus dilakukan, dan untuk melakukan studi yang baik tentu saja kita perlu melakukannya juga dengan benar ya. Jadi kita perlu data yang akurat, kita perlu model yang baik, skenario yang tepat. Kemudian apa saja yang distudikan, load flow, hubung singkat, dynamic studies, power quality, kemudian antisipasi, mitigasi, dan rekomendasi apabila ada gangguan-gangguan. Jadi kalau teman-teman yang dari Arus Kuat di Unila mendapatkan kuliah analisis sistem tenaga, malah kuliahnya kalau Arus Kuat ada analisa sistem tenaga 1, 2, 3, dan bertanya-tanya kapan dipakainya, ya sekarang dipakainya ketika kita mengoperasikan grid, dan ditambah lagi sekarang lebih rumit dibanding dulu karena ada faktor EBT yang pembangkitnya pun bervariasi, berfluktuasi. Jadi pengumpulan data ini harus tepat, data beban, data model-model pembangkit, data parameter-parameter pembangkit, data parameter-parameter jaringan, kemudian beban juga pemodelannya harus tepat, di mana kita pasang beban, jaringannya seperti apa, skenarionya juga, apa saja sih yang mau kita simulasikan, kondisi beban minimum, beban maksimum, kondisi angin minimum, maksimum, kondisi gangguan, kemudian studinya seperti apa, agar kita tahu ketika ada EBT masuk, seperti apa sih pengaruhnya terhadap grid ketika angin banyak bertiup katakanlah di daerah utara, sementara bebannya di selatan, seperti apa sih aliran dayanya, seperti apa pembebanan komponennya. Kemudian ketika terjadi gangguan, terjadi hubung singkat, korsleting, istilahnya korsleting, itu seperti apa dampaknya terhadap sistem. Ketika ada gangguan di sistem, misalkan ini wind turbine itu kemudian berubah gitu ya, torkanya seperti apa dia kemudian berfluktuasi secara mekanik, dan bagaimana kita mengontrolnya, dan kemudian seperti apa harmonik yang terjadi di sistem. Jadi salah satu juga faktor ketika kita mengoperasikan grid dengan EBT adalah banyak EBT-EBT, terutama yang PLTS dan PLTB itu menggunakan power electronics ketika dia terhubung ke grid. Dan power electronics ini menginjus apa yang namanya harmonics ke dalam sistem. Dan itu pun adalah dampak yang perlu kita antisipasi sebagai grid operator. Dan terakhir tentu saja kita memberikan antisipasi, mitigasi, rekomendasi sebagai operator apa yang perlu dilakukan agar EBT tadi bisa beroperasi dengan reliable. Nah, tentu saja di sini ujung-ujungnya adalah faktor teknoekonomi ya. Jadi secara teknologi dan secara ekonominya seperti apa. Jadi biasanya nanti di rekomendasi itu adalah apa yang dinamakan fleksibel sistem tenaga listrik. Jadi kita perlu menambah teknologi atau teknik-teknik baru ke dalam sistem, ke dalam grid untuk mencapai keseimbangan antara beban dan pembangkit tadi. Bisa kita menambah pembangkit yang berespon cepat sehingga bisa berfluktuasi, mengkompensasi EBT, bisa juga kita investasi baterai atau jaringan, atau kita membuat beban yang fleksibel.
Atau kita membuat berbagai regulasi ya, dari segi market atau sistem operation, sehingga bisa membuat sistem secara keseluruhan tetap robust, tetap handal terhadap fluktuasi dari EBT-EBT yang ada. Nah, bentuknya ya teknisnya bisa macam-macam, misalkan PLTS yang surplus di siang hari karena kita pasang lebih besar daripada beban puncak kita di siang hari, itu bisa saja kita kita simpan di baterai, dan baterai ini untuk menyuplai malam harinya. Atau bisa juga kita memasang genset backup secara hybrid, atau kita bisa juga membuat forecast. Jadi kalau kita wind turbine, kita pasang peralatan measurement dan dikombinasikan dengan pengukuran satelit dengan artificial intelligence sekarang ya, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira wind turbine ini akan mengenerate electricity berapa banyak dalam beberapa waktu ke depan, sehingga kita bisa katakanlah mengontrol mungkin to some extent bebannya, atau pembangkit yang standby sehingga dia selalu seimbang. Atau kita menginterkoneksi lokasi-lokasi yang berbeda, kayak di Eropa ini misalnya mimpinya menginterkoneksi antara Eropa kontinental terutama dengan Afrika Utara, sehingga bisa ada katakanlah subsidi silang antara PLTB di Eropa terutama bagian utara dengan sinar matahari dalam bentuk concentrated solar power atau photovoltaik di beberapa tempat di Afrika Utara, dengan jaringan yang baik, dengan penyimpan energi dalam bentuk hydro pump storage di pegunungan-pegunungan di Eropa, sehingga sistem bisa lebih reliable. Ini sudah lama, jadi Desertec ini mungkin cerita di awal tahun 2000-an. Dulu mereka sudah melihat kita perlu independen ini terhadap sebanyak mungkin memanfaatkan sumber energi yang ada di Eropa. Karena suplai gas dari Rusia mungkin tidak handal, dan ternyata ya terbukti sekarang dengan kondisi geopolitik ternyata saintis ataupun engineer 20-an tahun yang lalu sebetulnya sudah tepat gitu ya, tapi ya itulah kadang-kadang melihat risiko orang sudah berbeda-beda. Karena ada biaya di situ yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian bisa juga kita mengatur bebannya yang mengikuti pembangkit sehingga kita bisa lebih optimal. Kalau kita punya rumah ya, rumah kita itu bisa mempunyai sekarang mungkin bisa mempunyai faktor energy storage, bisa punya energy storage baik yang independen ataupun yang ada di electric vehicle. Kita mungkin bisa membangkitkan listrik sendiri, dan kita bisa kontrol mungkin peralatan listrik kita sehingga dia adaptif terhadap sumber yang ada, sehingga kemudian bisa lebih ekonomis dan mendukung sistem secara kestabilan. Dalam skala besar mungkin ini bisa dalam bentuk satu kota, sehingga kita bisa mendapatkan skala yang lebih besar untuk bisa berkontribusi ke dalam sistem ketika fleksibilitas itu ada dalam satu kota smart city ya, atau smart grid dalam suatu kota yang pintar, yang cerdas. Jadi sebagai penutup, penetrasi EBT ke dalam grid itu adalah fenomena global yang juga sekarang kita rasakan fenomena nasional. Secara teknologi, ini adalah teknologi yang baru dan memerlukan kompetensi yang baru. Jadi saya kira tepat ya teman-teman di Unila ini untuk mengambil topik ini, karena it's now or never lah. Kita dulu belajar banyak sekali sistem klasik, dan sekarang sistem klasik itu di-challenge dengan adanya energi baru. Operasi grid itu sudah lama, kita bicara lebih dari 100 tahun ya. Tapi sekarang ada challenge, yaitu EBT. Jadi teman-teman sekarang ada kesempatannya untuk mendapat kompetensi, karena semua negara juga mulainya sama-sama lah kurang lebih. Dan karena sekarang kita bicara EBT, maka ini menjadi multidisiplin. Dulu kalau kita operasi kelistrikan mungkin ya kita bicara disiplin ilmu elektro, mesin, sipil mungkin kalau bendungan. Sekarang mungkin ada meteorologi, ada fisika bumi gitu ya kalau kita bicara geothermal. Kemudian ada stokastik ya, kita bicara fluktuasi, ada artificial intelligence ketika kita bicara adaptability dari teknologi. Jadi bahkan psikologi mungkin kalau kita bicara smart city atau smart home, bagaimana kira-kira keinginan dari pelanggan atau user untuk mau diatur-atur beban. Dan ini semua memerlukan dua hal: perencanaan yang berbasis teknologi, itu tanggung jawab teman-teman atau kita semua di engineer, dan tugas kita yang terakhir adalah memasukkan teknologi dan evidence ini dari teknologi tadi, sehingga regulasi pun mendukung menjadi regulasi yang terbaik untuk tadi, 3 faktor tadi, yang paling handal secara kualitas, paling ekonomis, dan paling hijau.
Jadi itu mungkin terima kasih. Saya pikir hampir 40 menit pas ya. Dan untuk informasi lebih lanjut mungkin teman-teman bisa juga akses ke YouTube channel saya di Yo Berbagi atau di website muhammadreza.yoberbagi.id, ada beberapa kuliah di sana. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.